Khalaqalakum. Nah, di sini mim sukun bertemu mim adalah idgham mimi, idgham misli atau idgham mutamassil lain. Ya, mim sukun bertemu mim. Bacanya harus didengung, ditahan pada ketukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala, amma ba'du. Sahabat ngaji tuntas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji atau tadarus online spesial Ramadan yang alhamdulillah memasuki episode atau part yang ke-8, yakni membaca surah Al-Baqarah ayat 27 sampai dengan 29. Baik, langsung saja kita mulai ngaji kita pada kesempatan kali ini dengan membaca lafaz ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Baik, kita langsung masuk kepada bagian yang kedua atau sesi yang kedua, yakni penjelasan cara membaca dan penjelasan hukum tajwidnya. Perhatikan, kita masuk kepada ayat yang ke-27. Alladzina yanquduna. Ingat, di sini menggunakan huruf zal. Menyebut huruf zal adalah di ujung lidah. Jadi jangan sampai membaca allazina atau allajina. Jadi harus lembut. Lidahnya dikeluarkan, diletakkan antara gigi atas dan gigi bawah. Alladzi, ya. Lalu kasrah diikuti ya sukun, dibaca panjang. Mad tabi'i. Alladzina, tapi jangan sampai panjang-panjang. Mad tabi'i panjangnya adalah 2 harokat. Jadi jangan sampai membaca alladzina yang tidak tepat ya. Berikutnya yanquduna, nun sukun bertemu qaf, hukumnya adalah ikhfa, bacanya disamar. Ditahan 4 ketukan. Yanqudu menggunakan huruf dod. Jadi harus jelas menyebut dodnya. Bukan yanqudu, ya, jadi harus jelas. Yanquduna ahdallah. Di sini ada huruf ain dan huruf ha besar. Haknya berharokat sukun. Yanquduna ahdallah, bukan ah,
ya. Ahdallahi mim ba'di mitsaqih. Perhatikan di sini. Di sini lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ini ada harakat fathah. Maka dibacanya tebal. Tafkhim, lamut tafkhim. Ahdallahi mim ba'di mitsaqih. Nun sukun bertemu ba, hukumnya adalah iqlab. Iqlab artinya membolak-balik, menukar menukar apa atau membalik apa? Membalik bunyi suara nun sukun menjadi suara mim sukun dan dibaca tahan 4 ketukan. Mim ba'di mitsaqih, ya. Berikutnya di sini menggunakan huruf ain, jadi ditekan. Mim ba'di mitsaqih. Mitsaqih. Di sini menggunakan huruf ta, jadi harus di ujung lidah penyebutan. Sa sama seperti zal di sini tadi ya. Mitsaqih. Qih pakai qaf. Ya. Berikutnya di sini ada waqaf sholat seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya ini wasol. Lebih utama, lebih bagus diwasol atau dilanjutkan. Jadi misalkan membaca kita di sini. Mim ba'di mitsaqihi wa yaqta'una. Nah, jadi lebih utama, lebih bagus diwasol. Cuma kadang-kadang saya pribadi juga kalau sampai selesai di sini bisa nggak kuat napasnya, maka kita berhenti di sini. Kalaupun berhenti di sini masih diperbolehkan karena bukan waqaf la ya. Jadi masih boleh di sini, boleh berhenti. Tapi lebih utama, lebih bagus wasol atau dilanjut. Wa yaqta'una ma wa qalqalah sughra, tapi huruf qalqalahnya adalah qaf, jadi arahnya menyebut agak o dikit. Wa bukan bukan, tapi wa yaqta'u menggunakan huruf ain, bukan wa yaqta'u, tapi ta'u. Wa yaqta'una ma amarallah. Nah, di sini ada mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sering kita ketemu dengan mad jaiz munfasil. Bacanya boleh 2 harokat, tapi kita samakan saja 5 harokat dengan mad wajib muttasil. Ma amarallahu bihi. Nah, di sini hampir ada kesamaan dengan yang sebelumnya. Perhatikan di sini hampir mirip dengan ini ya. Di sini ada bendera, ada tanda alis. Perhatikan. Sini ada tanda alis. Di sini juga ada tanda alis atau tanda bendera. Lalu di sini ada bertemu hamzah, di sini juga bertemu hamzah. Tapi bedanya di sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil, sedangkan di sini adalah mad silah toilah. Kenapa di sini mad jaiz munfasil? Karena mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Ya, ini mad tabi'i. Sedangkan ini mad silah toilah karena hi bertemu, setiap hi atau hu yang dibaca panjang itu adalah mad silah qasirah. Tapi ada lanjutannya. Ketika hi atau hu-nya tersebut bertemu hamzah, maka hukumnya adalah mad silah toilah. Panjangnya 5 harokat. Kalau panjang mad silah qasirah, hi aja tidak ketemu dengan hamzah, itu hanya 2 harokat. Jadi sini 5 harokat. Bihi ai. Sebentar, sini saya hapus dulu. Ya, perhatikan. Ai nun sukun bertemu ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Bacanya harus ditahan, bukan an dimasukkan. Suara nun sukun dimasukkan ke dalam bunyi suara ya. Ai dan ditahan 4 ketukan, didengung ya, didengung 4 ketukan, agak ditahan. Ayu bukan anyu atau ayu, tapi ditahan. Ayu shola wa yuf, menggunakan huruf shod. Jadi harus lebih jelas, harus lebih betul lagi menyebut huruf shod. Ayu shola ayu shola wa yuf. Ini huruf fa, sekali lagi.
Di dalam huruf hijaiyah tidak ada huruf P. Ini bukan huruf pa, tapi huruf fa. Maka ketika berharakat sukun, maka menjadi yuf. Karena di sini sebelumnya huruf ya berharakat dhammah. Wa yuf bukan wayub. Ya. Jadi keluar juga udara dari mulut. Wa yufsiduna fil ard. Ada huruf dotnya sedikit, ya. Wa yufsiduna fil ard. Ada huruf dotnya, bukan fil ard. Ya. Ini di sini sebelum ra sukun barisnya ada harakat fathah, huruf berharakat fathah, maka dibaca tebal. Fil ard. Tapi kalau di sini karena di sini ada dot, maka ada sedikit bunyi huruf dotnya. Fil ard. Ya. Lanjut. Ulaika humul khasirun. Di sini ada benderanya. Di sini tidak dibaca panjang, kecuali kalau di sini ada wawunya berharakat sukun. Di sini wawunya tidak berharakat sukun, maka tidak dianggap baca, tidak dianggap ya. Tapi penulisannya jangan sampai tidak ditulis. Bacanya saja yang tidak dianggap ada, tapi penulisannya wajib ditulis. Bukan ya. Mad wajib mutasil. Mad tabi'i, mad bertemu hamzah di satu kalimat. Humul khasirun. Di sini alif lam qamariyah, di sini panjang fathah tegak. Humul khasirun. Mad arid disukun. Berikutnya kita masuk ke ayat 28. Perhatikan. Kaifa takfuru. Fathah diikuti ya sukun, dibaca ai karena huruf kaf berarti kai. Kaifa tak. Nah, di sini huruf kaf sukun. Maka terdengar jelas bunyi hamesnya. Bunyi hames keluar udara dari mulut. Tak. Bukan tak, apalagi tako. Nah, itu sudah menjadi huruf qaf. Tapi tak, ada k-nya bunyi. Kaifa takfuruna billah. Tak, ya. Jadi lebih fasih lagi menyebutnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Ada yang baca wa kuntum, yang penting disamarnya, yang penting ditahan pada ketukannya. Sama saja. Billahi. Nah, di sini lafaz Allah, tapi di sini harokat sebelumnya adalah kasrah. Maka dibaca tipis atau tarqiq. Jadi jangan dibaca biullah, tapi billah. Ya, gampang menyebutnya. Tidak sulit. Takfuruna billahi wa kuntum. Nah, di sini ikhfa. Nah, ada perbedaan pendapat ketika membaca ikhfa, nun sukun atau tanim bertemu huruf ta. Ada yang kuntum. Buat saya pribadi, silakan saja. Yang penting ditahannya ada. Kalau yang salah adalah wa kuntum tidak ditahan, tidak disamar. Tapi kalau bacanya wa kuntum atau wa kuntum, saya pribadi membolehkan, ya. Yang penting ditahan, ada ditahan di sini, bacanya agak lama di sini, 4 ketukan. Wa kuntum amwatan. Mim sukun bertemu hamzah, izhar syafawi. Lalu mim sukun bertemu wawu juga izhar syafawi, dibaca jelas. Amwatan fa'ah. Nah, di sini ikhfa. Fa'ahyakum. Menggunakan huruf ta, jadi di ujung lidah. Thumma, mim tasydid harus ditahan. Mim gunnah hukumnya. Jadi harus ditahan, didengung 4 ketukan. Thumma yumitukum thumma yuhyikum. Haknya huruf hamas harus jelas. Yuhyikum, i-nya dibaca panjang, kasrah di ketika sukun. Yuhyikum thumma
Thumma ilaihi turja'un. Turja'un. Ro sukun sebelumnya baris dhamma maka dibaca tebal, bukan tur ya, tapi tur. Kalau membaca tur berarti tidak fasih. Yang fasih adalah turja'un karena ini hukumnya adalah ro tafkhim, dibaca tebal. Berikutnya kita masuk ke ayat 29. Huwallazi khalaqalakum huwallazi ha besar ya. Huwallazi dzal jelas di ujung lidah. Huwallazi khalaqalakum khalaqa. Di sini huruf qaf, di sini kha. Jadi harus jelas. Di sini tenggorokan. Khalaqa, qa juga sama. Khalaqalakum. Nah, di sini mim sukun bertemu mim adalah idgham mimi, idgham misli atau idgham mutamasil lain, ya. Mim sukun bertemu mim. Bacanya harus didengung, ditahan pada ketukan. Lakum ma fil. Lakum jangan dibaca lakum ma. Nah, itu tidak tepat, tapi harus ditahan di sini. Lakum ma fil ardi fil ardi, bukan fil ardi ya. Fil ar, ro-nya tebal karena sebelum ro barisnya fathah. Fil ardi jami'i, fil ardi jami'an tsumma stawa. Tadi saya baca berhenti di sini ya, karena enggak kuat napasnya. Jami'an tsummas. Di sini tanwin bertemu sa ikhfa. Sini mim tasydid gunnah mim. Tsummastawa. Di sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil ya. Tapi kalau berhenti jadi mad biasa. Tsummastawa ilas sama. Di sini mad wajib muttasil. Fasawwahunna tasydid tahan 4 ketukan didengung. Fasawwahunna sab'a samawat. Sab ya, ba berharakat sukun, sab qalqalah. Sab'a samawat. Berikutnya wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Tanwin bertemu ain, hukumnya adalah izhar, maka dibacanya jelas suara nun sukun atau tanwinnya, suara n-nya. Syai'in alim. Shadaqallahul azim. Demikian ngaji atau tadarus online kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau salah berbicara atau salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.